Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, atap bangunan Puskesmas Jaten 1 Karanganyar ambrol. Pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh Cabang Kudus ditetapkan sebagai tersangka usai menggelapkan uang jemaah lebih dari 4 miliar rupiah. Meski masih sebulan lagi, warga Kota Semarang mulai sibuk mencari baju Lebaran. Untuk membangkitkan industri wisata kopi di Salatiga, sebuah kedai kopi menggelar latte art competition. Puluhan barista dari Jawa Tengah hingga Yogyakarta mengadu kemampuan untuk membuat segelas kopi susu yang cantik dan menarik. Dengan hati-hati dan cermat, barista ini membuat sajian minuman latte dalam kompetisi latte art di Kumikayom, Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Salatiga, hari Minggu. Ada puluhan barista dari berbagai kedai kopi di Jawa Tengah dan Yogyakarta mengikuti lomba ini. Penilaiannya pun beragam, meliputi kontras, kesulitan, kreativitas dari pola latte art yang digambar, teknik yang digunakan hingga kerapian, berikut kebersihan dalam proses pembuatannya. Tantangan bagi peserta adalah harus bisa membuat latte art yang identik pada 2 cangkir kopi. Nanti penilaiannya kita sudah ada dari form yaitu score sheet dari SCAI, di mana kita sudah ada standarisasi di sana untuk menilai. Dari mulai kontras, dari mulai identikal dari gambarnya, lalu ada difficulty, creativity, dan lain-lain. Sebagian peserta mengaku telah mempersiapkan untuk mengikuti kompetisi cukup lama. Rajin berlatih adalah kunci agar bisa menghasilkan karya seni dalam secangkir kopi. Persiapannya sekitar 2 bulan di outlet tempat kerja saya. Jadi latihannya pas ada orderan. Diawali dari basic sih mas, yang penting basicnya dulu dari love, tulip, rosetta, sama salsetta, terus dilatih terus. Baru bisa bikin pattern-pattern yang kompleks. Menurut saya sangat keras, karena sangat kompetitif dari semua kompetitor. Kompetisi latte art ini menggabungkan antara seni meracik kopi dengan seni melukis, sehingga tampilan kopi yang disajikan jadi lebih menarik. Diharapkan kompetisi bisa memacu kreativitas para barista, sekaligus memperkenalkan potensi kopi dari kota Salatiga. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Mendorong tempat wisata tanpa sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gelar pelatihan untuk pelajar dan masyarakat di Taman Wisata Nasional Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang. Bertempat di Taman Wisata Nasional Gunung Merbabu, Kalipasang, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, diadakan pelatihan dan edukasi tentang wisata tanpa sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajar pelajar dan masyarakat dalam Zero Waste Adventure Camp. Pelatihan tentang wisata alam tanpa sampah ini dibagi dalam beberapa sesi, baik soal tentang sampah hingga cara mengelolanya. Sehingga besar harapan saat berwisata masyarakat bisa bertanggung jawab dengan sampahnya, bahkan jika bisa tidak menghasilkan sampah sama sekali. Kita mau juga melakukan di Taman Nasional atau di kawasan konservasi yang lain supaya Indonesia yang memang terkenal dengan keindahan alamnya itu akan tetap menjadi nantinya adalah zero waste, tidak ada sampah. Jadi saat ini kebutuhan kita untuk kemudian bagaimana kita mengurangi sampah itu sangat urgent, atau mengelola sampah adalah sangat urgent. Kita punya target 2025 100% sampah terkelola. Indonesia menargetkan pada 2025 mampu mengelola sampah hingga 100%. Pelatihan ini juga akan digelar di wisata alam dan konservasi lainnya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Meski berada di pedesaan, sebuah sekolah di Rembang membekali siswanya dengan 4 bahasa asing. Cara itu dinilai bisa meningkatkan daya saing lulusannya di dunia kerja kelak.
Percakapan dalam bahasa Jepang ini dilakukan oleh siswa SMK Aromania di Dusun Sridadi, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Salah satu siswa mengatakan senang bisa belajar bahasa Jepang meskipun sulit. Ia pun mempelajari bahasa Jepang sebab ingin bisa bekerja di negeri Sakura. Kalau sudah lulus sih ingin kerja di Jepang, ambil job pengolahan makanan. Kalau bisa sih saya lanjut level 4. Amaroni abi fitirai wal bunni was sukar. Aina akhuka? Ahi fil baiti. Selain Jepang, ada pun siswa yang bercakap dengan bahasa Arab. Siswa ini mempelajari bahasa Arab karena sebagai modal untuk bisa melanjutkan pendidikan di Tarim, Yaman. Ya, karena cita-cita saya ingin pergi ke Tarim. Ke Tarim? Ya. Untuk kuliah di sana atau gimana? Untuk kuliah di sana dan mau nambah wawasan. Ternyata di sekolah yang baru beroperasi pada 2023 lalu ini membuka 4 kelas bahasa asing untuk siswa, mulai dari bahasa Jepang, Arab, Mandarin, dan Inggris. Semangat para siswa dan siswi untuk belajar bahasa asing sangat tinggi. Bahkan para siswa ini melatih kefasihan berbahasa asing di luar jam sekolah. Mereka belajarnya sangat giat. Mereka kalau malam juga katanya sering belajar conversation dengan temannya yang lain terkait bahasa-bahasa itu tadi. Pihak sekolah sengaja membuka 4 kelas bahasa asing untuk meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu untuk menyiapkan siswa untuk bersaing di dunia kerja karena tak sedikit yang ingin bekerja di luar negeri. Jadi saingannya itu enggak hanya di lokal, di daerah Indonesia enggak, tapi harapannya nanti bisa bekerja di Jepang, bisa bekerja di Cina, dan negara-negara lain. Modal bahasa asing menjadi sangat penting untuk dunia kerja ke depan. Pihak sekolah pun bersiap-siap menambah bahasa asing lain sesuai dengan tuntutan zaman. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Tradisi sadranan jelang bulan Ramadan masih diadakan di Boyolali. Tradisi berziarah ke makam ternyata juga membawa berkah bagi penjual bunga tabur di kota Semarang. Menyambut datangnya bulan Ramadan, ratusan warga lereng Gunung Merbabu, Desa Gubuk, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali menggelar tradisi sadranan. Mereka membawa tenongan yang berisi beragam makanan ke tempat permakaman umum desa. Setibanya di makam, mereka memanjatkan doa bersama. Setelah itu mereka baru makan bersama seluruh bekal yang dibawa. Sadranan memang menjadi sarana silaturahmi untuk keluarga dan wujud syukur atas kehidupan. Banyaknya masyarakat yang berziarah ke makam jelang Ramadan membawa berkah sendiri bagi penjual bunga tabur di kota Semarang. Penjualannya naik hingga 100% karena ramainya warga yang berziarah. Mereka juga menaikkan harga bunga tabur dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 untuk kantong kecil, lalu kantong besar dari Rp15.000 menjadi Rp30.000. Kenaikan ini karena tingginya permintaan tetapi pasokan bunga mulai sedikit. Dalam sehari mereka bisa menjual 25 keranjang bunga ukuran kecil dan 15 keranjang bunga ukuran besar. Yulianto dan Ali Muftagirin melaporkan dari Boyolali dan Kota Semarang. Meski lebarannya masih sebulan lagi, warga Kota Semarang mulai sibuk mencari baju lebaran. Bahkan di Boyolali digelar pameran lukisan bertema religi yang cocok untuk hiasan rumah saat lebaran nanti. Memasuki bulan Ramadan, warga Kota Semarang sibuk mencari perlengkapan untuk tarawih hingga baju lebaran di Pasar Johar. Lihat nih, mereka mulai sibuk memilih alat ibadah hingga baju sesuai model dan tren tahun ini. Banyaknya pengunjung yang mencari baju lebaran lebih cepat untuk menghindari keramaian. Iya, ini mengantisipasi nanti kalau puasa kan ramai banget, nggak bisa milih. Mas, kalau sekarang kan bisa pilih dengan leluasa, bebas gitu, bisa pilih yang mana aja. Tentu ini membawa berkah bagi para pedagang. Mereka mulai kebanjiran pembeli sejak sepekan terakhir. Harga bajunya pun beragam mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah sesuai ukuran dan model. Tak hanya diri, rumah pun perlu dihias. Menyambut datangnya bulan Ramadan, puluhan perupa di Boyolali memamerkan karya lukis bertema religi di Galeri Citra Seni Boyolali. Sejumlah karya kaligrafi terpajang apik di dinding sebuah galeri di Boyolali. Bahkan ada lukisan tokoh Kiai Haji Hashim Asy'ari, lukisan santri tertawa bersama Ustadz, dan lukisan anak mengaji hingga lukisan Ka'bah di Masjidil Haram Mekah.
Lukisan-lukisan ini dijual dari harga Rp800.000 hingga Rp8 juta. Bagaimana menarikkan menyambut Lebaran dengan dekorasi baru berupa lukisan bertema Islami. Rencananya pameran lukisan ini akan digelar selama 2 pekan hingga 20 Maret mendatang. Ali Muftagirin Yulianto melaporkan dari Kota Semarang dan Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.